Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widianti dengan NPM 233111145 dengan program studi Sistem Informasi kelas 23 DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan data keuangan dalam perusahaan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang beserta contohnya. Berikut definisi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang yang terjadi dari kegiatan pencatatan, pengklarifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan. Melalui siklus ini, informasi keuangan yang akurat dapat dihasilkan untuk pengambilan suatu keputusan. Komponen-komponen yang ada dalam siklus akuntansi ada 4. Yang pertama, pencatatan. Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam jurnal umum. Yang kedua ada pengklarifikasian, yaitu mengklarifikasi transaksi ke dalam akun-akun yang relevan sesuai dengan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga ada penyesuaian, yaitu menyesuaikan catatan keuangan untuk memasukkan transaksi yang belum tercatat dan memperbarui nilai aset dan kewajiban. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas untuk memberikan informasi keuangan yang relevan. Di sini ada contoh dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini yang pertama kita melakukan bukti transaksinya. Setelah itu buat jurnal umum yang berisi buku besar, yaitu ada buku besar pembantu, buku besar utang, dan buku besar piutang. Setelah membuat jurnal umum, lanjutkan dengan membuat neraca palsu, ayat jurnal penyesuaian, neraca ajur, dan neraca keuangan yang berisi laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitasi, neraca arus kas, dan catatan laporan. Setelah itu dilanjutkan dengan penutup. Proses siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama, analisis transaksi, yaitu menganalisis transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan jasa. Yang kedua, pencatatan jurnal. Di sini mencatat transaksi keuangan dalam jurnal umum. Yang ketiga, penyesuaian, yaitu menyesuaikan catatan keuangan untuk memperhitungkan pendapatan dan biaya yang belum tercatat. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan seperti laporan rugi laba dan laporan arus kas. Berikut beberapa contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Di sini ada analisis transaksi. Nah, di sini seorang akuntan menganalisis transaksi keuangan dalam perusahaan jasa. Contoh kedua adalah pencatatan jurnal. Transaksi keuangan dicatat dalam jurnal umum. Setelah itu, penyesuaian yang dilakukan untuk mencatat pendapatan dan biaya yang belum tercatat. Yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan agar sebuah perusahaan dapat melihat bagaimana laporan rugi laba dan arus kas yang disusun. Sekarang adalah tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Di sini sama seperti tahapan di perusahaan jasa. Terdapat transaksi, jurnal, postingan ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembanding. Proses siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Sama seperti proses dalam perusahaan jasa, terdapat analisis dan pembelian persediaan. Di sini kebutuhan pembelian dan melakukan pembelian. Yang kedua ada pencatatan pembelian. Yang ketiga penjualan dan pendapatan. Terakhir pencatatan jurnal penyesuaian. Contoh dari
siklus akuntansi perusahaan dagang. Ini ada analisis dan pembelian persediaan. Yang kedua, pencatatan jurnal pembelian. Yang ketiga, penjualan dan pendapatan. Yang terakhir, pencatatan jurnal penjualan. Di sini mencatat pendapatan dalam jurnal penjualan. Perbedaan antara siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang terdapat dalam persediaan, pendapatan, dan metode pencatatan. Di persediaan, perusahaan dagang memiliki persediaan yang perlu dicatat dan dikelola, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan fisik secara yang dijual. Yang kedua ada pendapatan. Pada pendapatan perusahaan jasa berasal dari jasa yang disediakan, sedangkan pendapatan dari perusahaan dagang berasal dari penjualan persediaan. Dan metode pencatatan. Perusahaan jasa menggunakan jurnal umum, sedangkan perusahaan dagang menggunakan jurnal pembelian dan jurnal penjualan.